Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar IPA, yaitu tema 1 Selamatkan makhluk hidup dan juga subtema 1 Tumbuhan sahabatku. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu mengamati bunga dan Ananda mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Nah, yang pertama kita pelajari adalah bagian-bagian bunga. Dalam bagian-bagian bunga ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak. Oke, saat ini dalam proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama adalah tumbuhan jagung. Ya, di dalam tumbuhan terjadi penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Setelah itu masuk ke bakal biji. Dan setelah masuk ke bakal biji, di sini akan terjadi pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur, yaitu sel kelamin betina. Setelah itu akan ada pembuahan menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, setelah itu akan terjadi lembaga dan akan ada bakal biji. Dan bakal biji inilah yang akan ditanam. Dan setelah itu bakal biji akan berubah menjadi bakal buah. Dan bakal buah menjadi biji dan juga daging buah. Dan biji akan bisa ditanam kembali. Kita lanjut lagi. Jenis-jenis penyerbukan. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain namun masih satu pohon. Dan ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain yang sejenis namun beda pohon. Yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga dari tumbuhan yang berbeda jenis. Ya. Setelah itu, cara penyerbukan pada tumbuhan. Ada yang pertama namanya anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga. Yang ketiga ada antropogami, penyerbukan dengan bantuan manusia. Yang terakhir adalah penyerbukan hidrogami atau penyerbukan dengan bantuan air. Kita lanjut lagi. Manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ada pertama manfaatnya untuk pohon, yaitu umurnya lebih lama. Kalau akarnya akan menjadi kuat. Dalam perekonomian, perkembangan relatif murah. Ada gambar uang di bawah ya. Baru setelah itu menghasilkan varietas baru dengan cara menyilang. Baru di sini, Miss akan buat tambahan pelajarannya, yaitu jenis-jenis bunga. Ada bunga lengkap dan ada kelengkapan alat perkembangbiakan, ada bunga sempurna, ada bunga tidak sempurna. Ada juga kelengkapan bagian-bagian bunga, ada bunga lengkap dan juga bunga tak lengkap. Di sini nanti kalian bisa baca satu-satu ya. Kalau bunga sempurna, tidak sempurna, bunga lengkap dan juga tak lengkap. Kita lanjut lagi. Perkembangbiakan vegetatif. Dalam perkembangbiakan vegetatif ada 2 cara, yaitu alami dan juga buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu ada dengan cara tunas daun, umbi batang, umbi lapis. Di dalam tunas, batang yang ada di dalam tanah akan membentuk tunas. Sedangkan tunas daun, tunas ini tumbuh pada ujung. Ya, ini contohnya cocor bebek, sedangkan tunas itu contohnya ada pisang. Pisangnya, umbi batang ini tunas dapat tumbuh pada beberapa tempat. Ini contohnya kentang. Baru umbi lapis yang baru berasal dari
setiap keluar akan membentuk tunas, yaitu contohnya bawang. Kita lanjut lagi. Itu ada lagi umbi bakar dan juga akar rhizoma. Kalau umbi akar merupakan akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah wortel. Kalau untuk akar tunggal atau rhizoma, tunas pada akar merupakan barang yang mendatar di permukaan tanah. Nah, ada lagi geragi atau stolon. Ini merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah tanah. Kita lanjut lagi. Ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Di dalam perkembangan vegetatif buatan ada okulasi atau menempel, ada juga dengan cara menyetek atau stek. Kalau menempel, itu menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis. Yang ini ada gambarnya bagian atas, baru ada mengenten atau menyambung. Ini sama dengan menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman lainnya. Kalau stek itu memotong tanaman induk yang lebih tua. Ada lagi mencangkok dan juga merunduk. Mencangkok itu hanya dapat dilakukan pada tumbuhan dikotil, sedangkan merunduk menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Oke, contohnya ada di sini ya. Ada tumbuhan induk ya untuk merundukin yang merunduk. Oke. Oke, sampai di sini penjelasan Bu Christine. Terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanya ke Bu Christine. Nanti ini disalin lagi ya. Terima kasih.